إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon doanya teman kita ya, ada yang sedang sakit, Hasan Ishak. Semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Ibarakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Waqala lan wis ngandika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ati utawi hake istri ala zawji ing atase suami, ae min hakiha tegese saking hake mar'a alaihi ing atase zaos, ayut imaha utawi yenta aweh mangan jaos ing mar'a, iza ta'ama apabila mangan sapa zaos, wayak suha lan nganggoni yasi zaos ing mar'a, iza tasa tatkala nganggo yasi jaos, wala yadriba lan yenta ora mukul jaos al wajha ing muka, ing rarahine istri, ai ing dan nusuziha tegese ing dalam nalika nusuze yasi mar'ah, wala yuqabbiha dan tidak boleh, wala yuqabil lan orang menjelek-jelekan ya si zaos ditasdidil muwahadah dengan ditasdidkan tik-tik satu yaitu ba, yuqabbih maksuratin yang dikasrohkan qabbih. Kenapa? Karena masuk pada sulasi mazid bi warna awal dan kedua, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, qabbaha yuqabbihu ta'bihan, artinya menjelek-jelekkan. Layus bi'uha tegese orang ngarungu akan jawas ing mar'ah makruhan ingkang den sengiti, makruhan pada yang dibenci, walayakul dan lan ojo ngucap akan sopo zaos qobahakillah, qobahakillah semoga Allah menjelekkan kepadamu, nggak boleh tak ke istrinya. Hak seorang istri atas suami, kata Nabi, pertama ayut imaha izato ama, memberikan makan. Ini hak istri, kewajiban suami. Jadi yang wajib memberikan makan itu siapa? Suami. Yang kedua, wayak suha izat tasa, memberikan pakaian. Makanan namanya pangan, pakaian namanya sandal. Terus yang ketiga, wala yudribal wajha, tidak boleh memukul muka ketika istri kita nusus. Nggak boleh, sampai apa? Ada 5 jari di pipinya. Oh, suaminya punya ajian semua gunting. Oh. Iya, sekarang kan RT. Nah, yang keempat, wala yuqabiha, tidak boleh menjelek-jelekan istri, nggak boleh ngobrol sama teman di pos ronda atau di mana, lupa ya istri saya, gitu. Nggak boleh. Itu keempat. Yang kelima, wala yuhajiru, bahkan nggak boleh ngomong begini, qabbahakillah,
Semoga Allah menjelekkan kamu. Wow. Walaupun kita tidak cinta gimana? Anak 4 ya nggak cinta, ya. Tetap jangan, harus dijaga. Ya. Terus yang kelima, wala yuhajiro lan yenta ora menjauhi jauz. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat mah wala yuhajiroha wala yuhajiruha, dan tidak boleh menjauhi jauz ikmar. Ini kalau mengartikan sesuai dengan nahwu begini, wa fi riwayatin lan ikut tetep ing dalam riwayat sewiji wala yuhajir utawi lapan wala yuhajiruha, gitu. Itu mengartikan sesuai dengan kaidah nahwu, ya. Jadi khobar muqaddam mubtada muakhar. Dalam satu riwayat ada haknya wala yuhajiruha ila fil mabiti, terkecuali di tempat tidur. Fil madja'i tegese di tempat tidur, ingdas nusuzi ketika nusus. Yang kelima, tidak boleh menjauhi istri, ya, terkecuali di tempat tidur. Gimana kalau menjauhi dalam berbicara, ngobrol tidak, apa tidak? Amal hajru, adapun menjauhi istri, fil kalami, dengan dalam pembicaraan, iku pa innahu, maka satuhune hijru fil kalam iku haramun kang den haram akan ilali uzin, terkecuali karena uzur, ilali uzin, terkecuali karena uzur. Adapun seorang suami tidak berbicara dengan istri haram, ya, terkecuali memang ada uzur syarat. Rawahu at-Tabrani, telah meriwayatkan terhadap hadis sapa at-Tabrani, Imam Tabrani, wal Hakimu, dan Imam Hakim, an Muawiyah tabni jidatin, apa? Hidatin, ya, hidatin. Haidatin, dari Muawiyah bin Haidah, dipatil muhmalah, dipatahkan huruf yang tidak bertitik, Haidah. Waqala, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tajawaja mra'atan ala maqala minal mahri aw kasura laisa bi nafsihi ayu adiya ilai haqqaha khodoaha pamata walam yu'addi ilai haqqaha laki Allah yaumal kiamati wa huwa zalim. Ayyuma rajulin, utawi endi wong lanang, ayyuma rajulin, laki-laki mana saja, tajawaja kang arabi sapa rajul imro'atan ing wong wedon, tazawaja yang menikahi rajul imro'atan pada seorang perempuan, alama atas mas kawin, kola yang sedikit, minal mahri, itu apa? Minal mahri, dari mas kawin. Aw kasuro, atau banyak itu mas kawinnya, sedikit ataupun banyak. Laisa, lalu tidak ada binafsihi iku ing dalam dirinya hiasi rojul. Aipi kolbi, tegese ing dalam atine rojul. Opo ayu adia, membayar. Yasi rojul ilaiha, terhadap imro'ah, hakoha, pada haknya imro'ah, khoda'aha, maka menipu yasi rojul imro'ah, pamata, maka lalu mati yasi rojul, walam yu'adi, dan tidak, walam yu'adi, lan ora bayar yasi rojul ilaiha, terhadap imro'ah, hakoha, ing hake imro'ah, lakiya, maka akan bertemu rojul Allah ing Allah yaumal kiamati, di hari kiamat, wa huwa hali utawi rojul iku zanin kang zina, ay asimun, tegese kang berdosa. Siapapun laki-lakinya yang menikahi perempuan betul mengeluarkan mas kawin kecil ataupun banyak, cuman ketika dia akad nikah, di dalam hatinya ada niat begini, saya tidak akan melakukan
apa hak istri saya gitu. Pokoknya tujuan saya nikah mau disiksa baik kurang gitu. Atau memang mas kawinnya juga dihutang. Nah ketika dihutang tidak ada niat bayar, emang tujuannya nipu baik, lalu mati dan mas kawin tetap belum dibayar, maka nanti bertemu dengan Allah dia dalam keadaan orang yang berzina. Oh, maksudnya apa? Asimun tegasnya orang yang berdosa. Tuhnya. Jadi secara teks hadis mah zina baik itu tuh. Tapi disarahan oleh Senawi bukan zina, asimun dosa. Ya. Makanya hadis itu ya harus dijelaskan oleh para ulama. Ya, harus dijelaskan oleh para ulama. Imam Syafi'i menyatakan jami umma taquluhul a'immah sarulil hadis wal hadis sarulil kitab wa'lam annahu la sabila ila usul ila bihibdil usul al usul al mujma' alaih al kitab wal hadis wal ijma' wal qiyas. Itu perkataan Imam Syafi'i. Artinya apa yang dikatakan oleh imam itu adalah penjelasan hadis. Apa yang ada dalam hadis itu penjelasan Quran, ya. Ketahuilah sesungguhnya tidak akan sampai pada tujuan annahu wa'lam annahu la sabila ilal usul. Tidak akan sampai kepada tujuan ibadah kita. Apa tuh ibadah kita? Ridho Allah, minimal sah, ya, sahnya ibadah kita. Tinggi-tingginya apa? Hakikatnya ingin dapat ridho Allah. Illa bihibdil usul, terkecuali dengan menjaga usul syariah, dasar-dasar agama. Usul syariah al-mujma' alaih. Nah, dasar agama yang disepakati itu 4, Quran, hadis, ijma', qiyas gitu. Jadi tanpa yang ini kita nggak bakalan usul, nggak bakalan. Ya, makanya Quran dijelaskan oleh hadis, hadis dijelaskan oleh para ulama. Tuh. Bayangin saja coba, setiap yang tidak dilakukan oleh Rasul itu dolalah, kan nggak ngerti kita. Umar bin Khattab saja menyatakan begini, nikmatul bid'ah hazihi, sebaik-baiknya bid'ah itu ini. Jadi Umar bin Khattab menyatakan ada bid'ah terbaik. Ya, apa itu? Salat taraweh, ya, 20 rakaat. Karena Nabi mah nggak pernah taraweh, Nabi mah qiyamul lail. Dan Nabi tidak menyampaikan berapa. Kenapa? Nggak bakalan kuat umatnya. Karena Rasulullah itu ketika sholat gara-gara dengan melaksanakan sholat sunnah saking banyaknya sampai bengkak kakinya. Ya, maka Rasul tidak hanya 3 hari saja. Kesananya sholat masing-masing. Lalu Umar bin Khattab melihat keadaan seperti itu, nggak bener nih. Akhirnya sepakat kita kumpul. Nah, sepakat di situ bahwa sholat atau qiyamul lail, ya, itu dilaksanakan 20 rakaat 10 kali salam. Setiap mendapatkan 4 rakaat istirahat. Nah, istirahat itu dibahasakan dengan bahasa Arab pada itu adalah tarawih. Tarawih. Istirahat. Istirahatnya bukan ngopi. Tawaf, istirahatnya tawaf. Nah, ini kedengaran oleh orang-orang sahabat Ansor yang ada di Madinah. Waduh, di sana dekat Ka'bah, tawaf Masjidil Haram, pasti pahalanya 20 rakaat itu besar banget. Maka kita di sini Masjid Nabawi, bukan di Ka'bah, supaya sama apa pahalanya, kita jangan 20, 35. Tuh. Ya, kenapa kesininya ada 8 rakaat? 8 rakaat itu bukan 11 berarti kan? Orang witirnya 3. Dari mana? Sok baik. Seluruh kitab-kitab fikih, ya, tidak ada yang menerangkan tarawih 8 rakaat, nggak ada. Sepakat semua apa? Anak sholata tarawih isruna rakaatan bi asli taslimatin. Kenapa? Karena ini sudah ijma' sahabi. Ijma' sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ashabi kan nujum pamanik tadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu bagaikan bintang, siapapun yang mengikutinya maka sungguh telah mendapatkan hidayah.
Ada lagi yang lebih khusus, iktaduna hazainil lazain, ikutilah dua orang ini. Siapa yang ditunjuk? Abu Bakar dan Umar. Masa itu hadis Nabi kemanain, ya kan? Ya Allah, cocok banget sama yang malas mah. Begitu 8 alam taruh bubar kabeh. Aduh, ya ampun dah. Ya. Pas, cocok banget, ya. Sama yang malas mah. Udah imamnya lama, udah 8 be. Akhirnya ustadznya juga ngomongnya begini, yaitu silahkan yang 20, alhamdulillah, bagus, yang 8 silah. Akhirnya begitu, daripada nggak sholat taraweh, ya harusnya mau jelasnya 20, gitu. Karena sahabat juga 20, gitu ya. Ya ada yang nana di Jeddah berapa? 8 lagi, ya. Oh, gitu aja, ya. Terus dah. Nah ini, jadi janin ini asimun, ada hal menyatakan ketika seorang perempuan pakai minyak wangi lalu tercium wanginya oleh laki-laki lain, itu lebih besar daripada zina. Kan nggak ecel gitu menafsirkannya. Masa gara-gara cuma mencium wangi hari zina? Kan ya Allah, zina itu dosa yang paling menjijikkan. Ini pakai minyak wangi dianjurkan, ya kan? Dianjurkan untuk pakai minyak wangi, itu sunnah hukumnya, ya. Lalu itu tercium, ya terserah, nama juga tercium. Yang terpenting tidak ada niat bagi seorang perempuan ketika pakai wangi-wangian untuk menggoda wanita lain. Adapun wangi mah harus mantoba rihuhu zada aklu. Imam Syafi'i ini yang menyatakan, siapapun selalu wangi maka akan tambah akalnya. Orang yang selalu wangi akan tambah cerdas. Ya iya, orang fresh terus, ya kan. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba. Semuanya Allah itu indah, menyukai yang indah. Banyak hadis tentang ya disunahkan pakai minyak wangi, ya. Kan itu waduh jauh banget, ya. Kayak sanksi maling buah coklat 1 dengan korupsi 3 triliun sama kan. Wah, mendingan 3 triliun ya. Nah gitu. Makanya harus pakai tafsir, ya. Quran tafsir, ya. Kalau hadis ya asbabul wurud, ya, disarahan oleh para ulama. Di sini Syekh Nawawi asimun al hadisa, bacalah olehmu hadis, ikra tegese, bacalah olehmu al hadisa ing hadis. Rawahu, telah meriwayatkan ing hadis sapa At-Tabrani, Imam Tabrani. Jadi ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, mas kawinnya cash ataupun dihutang, maka di dalam hati harus ada niatan untuk bayar. Umpamanya cash, maka dalam hati harus ada niatan untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami yang merupakan hak seorang istri. Wa qala, dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'mina imanan ahsanum khuluqan wa alatafuhum bi ahli. Inna min akmalil mu'minina satuhune iku tetep saking kang luwih sampurna nek piro-piro wong kang beriman. Apane imanan imane iku asruhum luwih bagus-baguse mukminin, apane hulukon budi pekertine. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum huluqa. Sesungguhnya paling sempurnanya iman, paling sempurnanya imannya orang-orang mukmin adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Bipa'lil padoili, dengan mengerjakan keutamaan, wa tarki rozaili, dan meninggalkan kehinaan-kehinaan,
wa altopuhum lan kang luwih mikawelase mukminin, wa altopuhum dan orang mukmin yang paling mikaasih, arpakuhum tegese paling mikaasihe mukminin, wa abaruhum dan paling baiknya mukminin bi ahlihi dengan keluarganya. Ayamin nisa'i tegese saking piro-piro istrine yasiman, wa auladihi dan putra putrinya yasi orang, wa aqoribihi dan sanak familinya yasi orang. Rawahu telah meriwayatkan terhadap hadis sapa at-Tirmizi, Imam Tirmizi, wal Hakimu dan Imam Hakim, an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Orang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, satu. Yang kedua, orang yang paling menyayangi terhadap keluarga. Siapa keluarga? Istri, anak, dan saudara. Wa qala dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum utawi kang luwih bagus-baguse sira kabeh iku khairukum kang luwih bagus-baguse sira kabeh li ahlihi kedua keluarganya yasi orang, ay hala ili tegese istri-istrinya yasi orang. Apa halail teh? Perempuan-perempuan yang halal. Ini bahasanya jama, berarti istrinya lebih daripada satu. Ya. Wabanihi dan anak-anaknya ya si orang, wa aqoribihi dan seluruh sanak familinya ya si orang. Wa anak lan utawi isun iku khairukum kang luwih bagus-bagus saking sira kabeh li ahli kedua keluargaku. Rawahu telah meriwayatkan ing hadis sapa Ibnu Hibban. Wa qala dan telah bersabda Kanjeng Nabi alaihi salam, khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i. Khairukum sebaik utawi kang luwih bagus-bagus sira kabeh iku khairukum kang luwih bagus-bagus sira kabeh linisa'i kedua piro-piro istrinya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana dan saya, wa analan utawi isun iku khairukum sebaik-baiknya kalian semua linisa'i kepada istri-istriku, dan akulah suami paling baik kepada istri-istriku. Waruwiya dan telah diriwayatkan Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa anahu sesungguhnya Nabi iku qala wis ngandikan Nabi, man sabaro ala suihul kimroatihi atahullah minal ajri mislama atau Ayyuba alaihi salam ala balaihi. Man siapapun sobaro yang sabar sopo man ala su'i khuluq imroatihi atas jelek akhlak istrinya yasiman. Siapapun suami yang sabar atas jelek akhlak istrinya, sabar baik, atau maka akan memberikan terhadap man sopo Allah minal ajri pahala mislama seperti pahala atau yang telah memberikan Allah Ayyuba kepada Nabi Ayyub alaihis salam ala balaihi atas ujiannya Nabi Ayyub. Nah, siapapun suami yang sabar atas akhlak jeleknya istrinya, Allah berikan pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub. Emang bagaimana? Begini, Allahu maka utawi Allah iku ibtalahu telah mencoba Allah terhadap Nabi Ayyub bi arbaati umurin dengan 4 piro-piro perkara. Allah telah menguji kepada Nabi Ayyub dengan 4 perkara. Pertama, pak dimalihi, hilang hartanya Nabi Ayyub, habis baik. Wa walidihi, dan kedua, hilang anak-anak Nabi Ayyub. Nabi Ayyub anaknya meninggal semua. Watam ziki jasadihi, yang ketiga dihancurkannya atau disobek-sobeknya jasad Nabi Ayyub.
Nabi Ayub kulit dan tulang aja habis. Ya. Yang nyisa itu hanyalah lidah dan jantung. Tuh, ya. Wahajri jami'in nasri, dan dijauhi, diusir oleh seluruh manusia lahu terhadap Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan 4 perkara. Pertama, hartanya habis. Padahal Nabi Ayub ini orang tuanya kaya raya, kaya banget. Maka begitu meninggal turun semua ke Nabi Ayub. Tuh. Nabi Ayub anaknya banyak, ya, itu meninggal semua. Lalu Nabi Ayub mempunyai penyakit berjatuhan kulitnya, ya, kayak kusta. Tuh. Sampai tinggal jantung dan lidah saja. Aduh. Yang keempat, diusir oleh masyarakat. Hanya yang setia satu, istrinya. Setia menemani. Itu pun yang 3 mah menjauhi, minta cerai. Fa innahu, karena sesungguhnya Nabi Ayub, karena itu ada lahu ikut tetap kedua Nabi Ayub min asnafil mali, iku min asnafil mali, berbagai macam harta. Yang mana Nabi Ayub ini mempunyai bermacam-macam harta. Mana? Ibilun, ibilin bisanya. Ibilin tegese unta, wabakorin dan sapi, wagonamin dan domba, wafilatin dan gajah, wahumurin dan apa? Keledai. Tuh. Himar. Wakana, jadi unta, sapi, domba, gajah, keledai, punya semua. Wakana, dan ada ikulahu kedua Nabi Ayub sop opo homsumi ati fiddanin, padanin, homsumi ati faddanin, 500 pasang sapi. Padan itu adalah sapi 2 direndengin, itu namanya padan, untuk menarik gerobak, ya. Jadi 2 sapi direndengin, itu namanya padan, untuk menarik gerobak, menarik itu pedati, ya, itu namanya padan. Nah, Nabi Ayub itu punya 500, berarti berapa sapinya? 2 kali 500, 1000 ekor, kaya, ya. Yatba'uha, yang mengikuti terhadap itu khomsumi ati padanin, sopo khomsumi ati abun, 500 budak. Terus Nabi Ayub pun punya 500 budak, hamba sahaya. Lekoli abin, ikut tetap kedua saban-samban budak sewiji, imro'atun utawi istri, wawaladun lan anak, wamalun lan harta. Nabi Ayub punya 500 budak, 1 budak punya istri, punya anak, punya harta. Coba. Berarti umpamanya suami istri aja 1000, anak 2, baik. Udah berapa tuh? Ya. Itu semua dibiayain oleh Nabi Ayub. Wakana, dan wakana lan ono mau ikut tetap beserta Nabi Ayub sopo opo salasuna farid, 3 golongan, ya. Nabi Ayub ini punya 3 golongan umat, ya. Qad amanu, yang kang wis teman-teman iman sopo salah sahbi kalawan Nabi Ayub. Nabi Ayub ini punya 3 golongan umat beriman. Cuman wakanu, dan ada itu salah sunafarin kahulan, orang-orang yang sudah tua. Wakana, dan ada sopo iblisun iblis, ikulayah jubu, tidak terhalangi iblis angsain dari sesuatu,
minas samawati dari piro-piro langit. Pada waktu itu iblis mempunyai mempunyai kedudukan yang bebas, mau ke langit mau ke bumi, bolak-balik langit bumi bebas ya. Nah ketika bolak-balik ke langit, payakipu maka berhenti itu iblis, fihina di dalam samawat di dalam langit, haitsuma aroda, ngapain tah berhenti di langit, haitsuma aroda diperkirakan menginginkan itu siapa iblis, pasami'a maka mendengar itu iblis sholatal malaikati pada membaca sholawatnya malaikat ala Ayyub kepada Nabi Ayyub sallallahu alaihi wasallam. Nah ngedengar malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi Ayyub. Nah di situ pahasadahu maka iri hati iblis kepada Ayyub, timbul iri hati. Aduh enak amat Ayubnya, semua malaikat memohonkan ampunan, enak amat. Itu kan, maka timbul iri hati, Wakola akhirnya menghadap iblis kepada Allah. Wakola dan berkata iblis, ilahi wahai Tuhanku, nazartu telah melihat aku fi abdika Ayyuba, fi abdika dalam hambamu Ayyub, tegese Ayyub, pawajadtuhu maka menemukan aku terhadap Ayyub syakiron hamidan, syakiron yang bersyukur, hamidan yang memuji. Wahai Allah, aku temukan hambamu Ayyub itu orang yang bersyukur, orang yang memuji. Walawib talaitahu la roja'a ang syukrika wa ta'atika. Ini syukurnya dan memujinya Ayyub bener enggak harus diuji ya Allah gitu. Tidaklah begitu ya Allah ya. Jadi asal mana alama apa, ingatlah ya Allah. Tapi bisa baik iblis ngomong gitu ke Allah ya, ingat ya Allah. Itu kan belum mengalami tes ujian. Nah sekarang kalau diuji oleh engkau, apakah dia tetap bersyukur atau tidak gitu. Ini rekayasa iblis karena iri hati dengan mengatasnamakan ujian. Gitu ya. Memang pinter banget iblis tuh ya. Pinter nyari kesalahan. Nah sekarang walawib talaitahu, dan jikalau menguji engkau terhadap Ayyub, la roja'a maka yakin akan kembali Ayyub an syukrika dari bersyukur kepadamu, wa ta'atika dan taat kepadamu. Kata iblis begini, saya yakin ya Allah, kalau ini Ayyub diberikan ujian, dia tidak akan bersyukur lagi gitu. Dia tidak akan memuji engkau lagi. Waduh, gitu kan. Provokator iblis, memprovokasi perkataannya. Lalu apa kata Allah? Faqala maka berfirman sapa Allah lahu kepada iblis, intolik, ya silahkan, intolik, pergilah kamu, silahkan kamu berangkat iblis ya. Pakor salatuka ala malihi, pakor salatuka sungguh aku telah menguasakan kepada engkau wahai iblis ala malihi atas harta Ayyub. Nah oke, kalau begitu kata Allah, kamu aku berikan kewenangan untuk merusak harta Ayyub gitu. Pangtolako maka berangkatlah itu siapa? Iblis. Wajami'u aparitis sayatini wal jini, disertai seluruh ifrit
golongan setan wal jini dan golongan jin. Jadi ifrit itu apa? Anak buahnya iblis, yaitu setan dan jin. Jin ifrit, kan jin ifrit. Kalau setan ya setan ifrit. Itu kalau di kitab lain mah iblis teriak sekeras-kerasnya. Apa teriakannya? Mengumpulkan seluruh anak buahnya. Kumpul semua. Aya naon yuk. Gitu. Kumpul. Ifrit setan, ifrit jin. Sudah kumpul. Waqala dan berkata itu iblis lahum kepada ifrit, seluruh ifrit setan dan jin. Qad salatu ala mali Ayyub. Qad salatu sungguh telah diberikan kekuasaan aku ala mali Ayyub atas harta Nabi Ayyub. Aku telah mendapatkan kekuasaan dari Allah untuk harta Ayyub. Kekuasaan apa? Untuk dihancurkan. Waqala dan berkata itu iblis li iprita kepada ifrit. Li iprita isim ghair musyarif alamiah. Li iprita kepada ifrit itu minha dari aparitil jin sayatin. Nah, lalu iblis ngomong kepada seorang ifrit dari mana? Minha dari tadi, dari seluruh ifrit. Kata iblis, "I'ti al-ibila waru'ataha pahrikha." Ifrit sini, ya siap. I'ti mendatangilah kamu al-ibila terhadap unta Nabi Ayub. Waru'atiha dan para pengembala itu unta. Pahrika maka membakarlah kamu terhadap ibil dan ru'at. Tugas kamu sekarang itu unta dan seluruh pengembalanya kamu bakar. Sumaja'a dibakarkan, unta habis, yang mengembalanya pun mati. Udah untanya habis, pengembalanya mati. Sumaja'a lalu datang sopo iblis ila Ayyub kepada Nabi Ayub. Begitu datang kepada Nabi Ayub, ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Fawajadahu qa'iman yusolli. Fawajadahu maka menemukan itu iblis kepada Ayub qa'iman halekang berdiri, qa'iman dalam keadaan berdiri, yusolli hale salat sopo Ayub menemukan. Begitu datang ke Ayub, iblis menemukan Nabi Ayub lagi salat. Bodoh amat lagi sholat ke, ngomong deh saya mah. Pakola maka berkata itu iblis lalu kepada Ayub, Ayub, ahraqatin naru ibilaka waru'atiha. Ahraqat telah membakar anaru api ibilaka pada untamu waru'atiha dan para pengembala ibil. Ayub, tuh unta kamu kebakaran. Sama tukang gembala juga mati, habis kabeh. Nabi Ayub lagi sholat itu. Udah selesai sholat, pakola maka berkata sopo Ayub, alhamdulillah, huwa a'toniha wa huwa akhozaha. Nabi Ayub malah menjawab, alhamdulillah. Kan kesel, iblis kesel banget. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kenapa? Huwa Allah lah atoniha yang telah memberikan Allah kepada saya atas itu unta. Allah yang telah memberikan kepada saya unta tersebut. Nah sekarang wahuwa lan utawi Allah iku akhizuha. Iku akhozaha mengambil Allah terhadap itu unta. Allah yang memberi kepada saya, maka Allah pula yang akan mengambil, silakan. Atas siapa? Nabi Ayub. Waduh, kurang ajar, oi.
Nyuruh lagi ke Ifrit untuk membakar domba. Hei Ifrit, bakar dombanya semua. Hancurkan. Lalu datang ke Nabi Ayub lagi sholat. Iblis ngomong lagi seperti tadi, ayo domba kamu habis, hangus dibakar. Iya kan? Nah. Sumapa Allah lalu mengerjakan itu iblis misla zalika seperti itu, apa? Membakar unta bilgonami terhadap domba-dombanya Nabi Ayub, waru'atiha dan para pengembala Nabi Ayub dibakar oleh Ifrit. Sudah dibakar itu domba, sumaja'a lalu datang itu iblis ila Ayub kepada Nabi Ayub. Waqala dan berkata itu iblis lalu kepada Ayub, nasapatirihu zawaka. Nasapat telah menghancurkan arihu angin zawaka pada bagianmu. Ya. Atau ini jama ya, zawakateh dari jadi domba-domba gitunya, domba-domba. Zi'atun. Ayub, itu dombamu habis sama angin. Oh, padahal sama api dibakar. Apa sikap Nabi Ayub? Pahamida maka memuji Nabi Ayub Allah kepada Allah, alhamdulillah. Wa asna dan memuji Nabi Ayub alaihi kepada Allah. Apa memujinya tadi? Alhamdulillah. Terus mengalem apa? Huwa a'toniha wa huwa ahizuha gitu. Itu mengalem. Ya. Ada nggak sekarang orang begitu dilaporkan, Bapak, motor Bapak hilang. Alhamdulillah. Nggak ada. Kurang ajar. Ku masih security ya. Aing bayar tiap bulan. Wah, gitu. Nabi Ayub mah alhamdulillah. Sumakola lalu berkata iblis, salidni ala walidihi. Lalu iblis dengan cara menghancurkan harta Nabi Ayub itu tetap Nabi Ayub tetap beribadah, tetap bersyukur. Maka dia minta lagi kepada Allah apa? Salidni, kuasakanlah kepadaku. Salidni, semoga engkau menguasakan Allah. Semoga engkau menguasakan ya Allah kepadaku. Ala waladi atas anaknya Nabi Ayub. Ya Allah, sekarang berikanlah kekuasaan kepadaku terhadap anak-anaknya. Oh, sudah iblisnya. Jadi dari hasud sampai begitu. Jadi menghancurkan harta orang. Orang hasud begitu. Pakola maka berfirman Allah lahu kepada iblis, ingtolik, berangkatlah kamu iblis. Qarsalatuka, sungguh telah menguasakan aku kepadamu ala waladi atas anak Ayub. Lalu apa kata Allah? Sok silahkan berangkat. Aku kuasakan kepadamu anak Ayub. Waduh. Fazahaba maka berangkat itu iblis ila waladihi ke anaknya Nabi Ayub. Wazalzala dan menggoncangkan iblis bihim terhadap putra-putra Nabi Ayub al-qasra pada gedung rumah yang gedung. Di dalamnya ada putra-putra Nabi Ayub. Putra Nabi Ayub ada 12. Ya. Wa qalabahu dan membalikan itu iblis kepada kepada itu Qasor alaihim atas putra-putra Nabi Ayub. Digoncangkan itu bumi, yang di atas bumi itu ada gedung, yang di dalam gedung itu ada putra-putranya Nabi Ayub. Dibalikan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Apa yang terjadi? Pamatu jami'an. Pamatu maka mati putra-putra Nabi Ayub jami'an semuanya. Mati kabeh anaknya. Ya Allah.
Lalu sumaja lalu datang itu iblis Ayub kepada Nabi Ayub wa akhbarohu, dan menginformasikan itu iblis kepada Ayub bimauti waladihi, dengan kematian anaknya Nabi Ayub. Ayub, anak kamu mati KB, sama saya dibalikin aja, goncangin. Apa jawab Nabi Ayub? Sumakola, apa sikap Nabi Ayub? Pastagfaro, maka istighfar Nabi Ayub. Astagfirullahaladzim. Gitu. Bukannya marah, bukannya putus asa, malah istighfar. Waduh, tetap Ayub tidak tergoncangkan dengan matinya anak, tetap istighfar, ibadah kepada Allah. Minta lagi itu iblis kepada Allah apa? Sumakola, lalu berkata iblis kepada Allah, Salitni, semoga engkau menguasakan kepadaku ala jasadi, atas jasad Nabi Ayub. Ya Allah, berikanlah ya kekuasaan kepadaku untuk tubuh Nabi Ayub. Wah. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, salatuka, menguasakan aku kepadamu, hei iblis, ala jasadi, atas jasad Nabi Ayub, goiro qalbihi walisanihi, selain hati Nabi Ayub, walisanihi, dan lidah Nabi Ayub, wa aklihi, dan akal Nabi Ayub. Aku kuasakan jasad Nabi Ayub kepadamu, hei iblis, silahkan sob. Tapi 3, jangan dirusak, hati, lidah, akal. Oke, kata siapa? Iblis. Bisa bahasa Inggris enggak? Iblis, oke. Fazahaba, maka berangkat itu iblis ila Ayub, kepada Nabi Ayub. Begitu nyampe kepada Nabi Ayub, fawajadahu sajidan. Fawajadahu, maka menemukan itu siapa? Iblis kepada Nabi Ayub sajidan, dalam keadaan sujud. Datang ke Nabi Ayub lagi sujud. Paja'a, maka datang iblis mingki bali wajihi, dari arah muka Nabi Ayub. Maka datang iblis tepat di wajah Nabi Ayub yang lagi sujud. Setelah tepat di wajah Nabi Ayub, wanafakho, dan meniup iblis piman khorihi, di 2 lubang hidungnya Nabi Ayub. Lalu ditiup 2 hidungnya. Tiupan apa? Nafkhotan, dengan sekali tiupan, ista'ala, yang menyala, minha, dari itu nafkhoh, dari itu tiupan, opo jasaduhu, jasadnya Nabi Ayub. Begitu ditiup oleh iblis, maka jasad Nabi Ayub terasa terbakar, panas. Akhirnya apa? Wawakoa, dan terjadilah pihi, di dalam tubuh Nabi Ayub, hikatun, gatal, timbul rasa gatal-gatal. Yo, pahakaha, maka menggaruk Nabi Ayub kepada itu jasad yang gatal teh, bi azbarihi, dengan kuku-kukunya, digaruk sama kukunya, hatta sakotot, sehingga berjatuhan, kuluha, ya, kuluha, semua itu jasad yang gatal ya. Atau kuku-kukunya yang jatuh ya. Kuku-kukunya yang jatuh dipakai itu. Nggak ada buat menggaruk, sumahakaha, lalu menggaruk Nabi Ayub terhadap itu jasad yang gatal teh, atau terhadap hikah, ke situnya hikah. Sumahaka, lalu menggaruk-garuk Nabi Ayub ing hikah. Hikah itu apa? Jasad yang gatal. Tadi pakai kuku nggak mempan, ya nggak mempan. Maka bil mamsu al khosana, bil mamsu, dengan sikat al khosanati, yang kasar. Pakai kuku nggak puas, ya. Maka pakai sikat kasar, digaruk saking gatalnya.
Ternyata pakai sikat yang kasar pun masih gatal baik. Summa bil pakhori, lalu menggaruk Nabi Ayub terhadap rasa gatal itu bil pakhori dengan apa? Pecahan-pecahan genteng. Tak sebut taraweh kal teh ya Mas Agus. Tuh Mas Agus. Genteng yang jatuh tuh yang pecah dipakai gauk. Wow. Ternyata pecahan genteng masih apa? Kurang puas. Aduh, wal hijaroti, lalu pakai batu. Palam yazal, maka tidak berhenti-henti Nabi Ayub. Yahukuha, yahukuha, menggaruk-garuk Nabi Ayub terhadap hikah. Apa hikah? Tubuh yang gatal dia. Hatta takotoa, sehingga berjatuhan opo jasaduhu, jasad Nabi Ayub sampai pada meleleh. Oh Allah ya, otomatis kan keluar nanah ya, darah dan nanah, bau. Wa antana, dan menjadi bau itu Nabi Ayub, begitu bau lama, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, masyarakat tahu ini bau dari mana. Fa'akhrajahu, maka mengusir kepada Nabi Ayub sopo ahlul qaryati, masyarakat kampung. Diusir Nabi Ayub oleh masyarakat satu kampung, ngusir kabeh kepada Nabi Ayub. Dikemanain? Waja'aluhu, dan menjadikan itu ahlu qaryah terhadap Nabi Ayub ala kinasatin, atas saung gereja ya, saung. Kinasa apa? Kinasa gereja, tempat ibadahnya Kristen. Lahum, untuk ahlu qaryah, disimpan di kinasa. Waja'alu, dan menjadikan itu ahlul qaryah lahu, untuk Nabi Ayub arisan, saung, lalu membikin saung misah baik dari masyarakat itu bau. Wahajarohu, dan menjauhi kepada Nabi Ayub sopo anasu, manusia, kuluhum, tegese sakabehenas, seluruh manusia menjauhi Nabi Ayub, ila zaujatahu, terkecuali istrinya Nabi Ayub, dia saja yang tidak meninggalkan. Ya. Al-Musammata, yang dinamai Rahmah, Siti Rahmah, Sayyidah Rahmah. Jadi Nabi Ayub ditemani oleh istri tercinta yang setia. Wah, namanya Rahmah. Mas Agung istri siapa? Nama Rahmah tuh setia, Rahmah ya. Tuh. Makanya yang akan terus mendampingi kita dalam kondisi kita apapun adalah istri kita, bukan anak. Anak mah ada kehidupan baru masing-masing ya. Asistennya banyak, begitu saat itu kan Singapura yang ada masih ini istri tuanya itu. Iya. Ada riset kecil, katanya di suatu perguruan tinggi seorang rektor menyuruh kepada siswanya untuk mencatat 10 nama saudara, paman gitu. Dari 10 nama suruh dicoret 7, tinggal 3. Ibu coret-coret semua, yang dicoret semua, yang nyisa 3 semua. Ibu, istri, anak. Nah dari yang 3 suruh dicoret lagi 1. Siapa? Dicoret anak, tinggal ibu dan istri, tinggal 2. Nah di antara yang 2 suruh coret lagi ya, ternyata mahasiswa itu nyoret ibu. Oh, memilih istri. Kenapa? Ibuku adalah pemberian Allah, anakku pun pemberian Allah, tapi istri adalah pilihanku. Gitu. Benar ya?
Padahal kita itu semua untuk anak. Ya. Tapi ketika sakit, anak nggak ada, hanya istri. Ya. Apa-apa untuk anak, apa-apa untuk anak. Tapi di akhir kehidupan seorang suami istri lah yang selalu mendampingi. Ya, ya ini ya fakta ya, orang tua saya, abah saya. Dia anak mau ngurus nggak boleh, ya. Karena malu diurus sama anak, mah malu ya. Tapi kalau istri mah dipandian sama istri nggak malu, tapi dipandian sama anak mah malu ya. Kelihatan aurat sama anak malu, tapi kelihatan aurat sama istri enggak. Jadi, nah ini pilihan si siswa ini jadi angkat jempol semua, bener gitu. Jawabannya, anak adalah pemberian Allah, ibu adalah pemberian Allah. Aku tidak pernah minta dilahirkan oleh ibu gitu kan, tapi istri adalah pilihan saya. Nah, gitu. Nah, ini hanya istri Nabi Ayub lah yang terus setia menemani, namanya Rahmah. Ternyata Siti Rahmah ini bukan wanita biasa. Siti Rahmah ini ternyata cucunya Nabi Yusuf. Ya. Rahmah binti Afroyim bin Yusuf, Yusuf bin Yakub, ya. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Baik kan atau turunan nabinya. Nah, gitu. Makanya tetap yang berakhlak mulia itu ya turunan bagus, ya. Turunan bagus gitu. Turunan ahli ibadah lah gitu ya. Jadi Rahmah ini binti Afroyim bin Yusuf, Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Nah, gitu kan. Pakanat, maka ada itu Siti Rahmah, istri Nabi Ayub tuh khodimuhu, itu meladeni Siti Rahmah kepada Nabi Ayub, bima dengan segala sesuatu, yuslihu yang menjadikan baik itu emak terhadap Nabi Ayub. Terus berusaha Siti Rahmah melakukan segala sesuatu yang menjadikan Nabi Ayub tambah baik sebagai suami. Wa ta'tihi, dan mendatangkan siapa? Siti Rahmah kepada Nabi Ayub bito'ami, dengan makanan. Karena memang kewajiban suami ya nyari makan. Sementara suami sudah sakit seperti itu, maka mau tidak mau istrilah yang mencari makan. Jadi itu Siti Rahmah itu sampai kuli-kuli. Kalau sekarang mah nyuci piring ya, nyuci baju. Nah itu awalnya diterima. Tapi begitu tahu punya suami begitu, ini apa namanya? Dipecat. Coba, ya kan? Sampai Siti Rahmah menjual ikat apa namanya? tusuk rambut, apa namanya? Tusuk konde, dijual, padahal itu adalah warisan dari orang tua. Dijual untuk membeli makanan untuk siapa? Untuk suami Nabi Ayub. Nah, itu udah habis badannya, tinggal 3 tadi. Apa? Jantung, apa, hati, lidah, dan akal. Nah, yang merusak siapa? 2 ulet. Ada 2 ulet. Dagingnya dimakanin sama ulet itu sampai habis. Tinggal tulang sama jantung, lidah, otak, tuh, akal. Ya Allah, berarti rongkongnya rongkong hidup ya. Nah, begitu mau dihabisin juga jantungnya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah bangga. Lihat, iblis dalam keadaan seperti ini tetap hambaku Ayub ibadah kepadaku. Wah, akhirnya iblis nyerah.
nyerah. Ya, yang tadi ulet 2 itu disuruh turun, yang satu turun ke air jadi lintah, yang satu terbang jadi lebah. Ini lebah dan lintah dua-duanya bisa menyembuhkan penyakit. Ya, makanya ada terapi lintah. Lebah menghasilkan madu. Madunya bisa pakai apa aja. Bahkan bisa dipakai untuk menambah stamina pria. Yang loyo. Gitu kan. Tuh. Jadi ternyata lintah itu yaitu ulet yang ditugaskan menggigit, menghabiskan. Lintah dan lebah itu ternyata 2 ulet yang ditugaskan untuk menggigit tulang, kulit, daging, ya. Gitu. Nabi Ayub selesai gitu. Allah, tidak akan ada orang yang mampu sabar seperti Nabi Ayub, gak bakalan ada. Ya. Akhirnya selesai ujian Nabi Ayub, ya. Lalu Nabi Ayub kembali sehat, kembali lagi normal seperti semula. Jadi wahajarahu as-salasatu, menjauhi kepada Nabi as-salasatu 3 golongan. Nabi Ayub punya 3 golongan umat, itu meninggalkan semua. Meninggalkan karena memang jijik, karena memang takut menular. Tapi mereka tetap alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yatruku, dan tidak meninggalkan sama sekali itu lazina dinahum, terhadap agamanya. Tetap sungguh pun meninggalkan Nabi Ayub, mereka tetap beriman gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, maka begitu besar pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Maka siapapun suami yang bersabar atas akhlak jelek seorang istri, akan Allah berikan pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Alhamdulillahnya istri kita mah solehahnya. Ya Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu ujian yang kami tidak mampu. Amin ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafini yukafi mazidah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bit ta'allum, tawassalna bit ta'lim, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqna al-amanah. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.